Roman Abramovich dilaporkan akan segera memainkan perannya dalam melakukan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Juru bicara Vladimir Putin telah mengkonfirmasi hal tersebut. Bagaimana cara Abramovich untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina? Inilah berita selengkapnya. Salah seorang juru bicara Putin telah mengkonfirmasi bahwa mantan bos Chelsea telah memainkan perannya dalam pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Laporan itu tak lama setelah invasi Rusia ke Ukraina. Ini mengisyaratkan jika pria 55 tahun itu akan memainkan peran penting dalam diskusi antara kedua belah negara. Awalnya memang tidak jelas seberapa keterlibatan Abramovich dengan hal ini, tapi Sekretaris Pers Vladimir Putin, Dmitry Peskov, telah mengindikasikan bahwa Abramovich juga terlibat dalam negosiasi awal. Tetapi sekarang telah berhenti untuk memungkinkan pembicaraan lanjutan antara Presiden Rusia dan Ukraina. Dia juga ikut ambil bagian pada tahap awal, kini negosiasi antara kedua negara Rusia dan Ukraina akan berlanjut, ujar Peskov. Pembicaraan lanjutan mengarah pada resolusi konflik masih harus dikaji ulang. Tetapi Abramovich tentu memiliki banyak pertimbangan untuk dirinya sendiri jika ikut melakukan negosiasi yang kedua. Abramovich mengumumkan keputusannya untuk menjual Chelsea pada 2 Maret lalu. Setelah menyaksikan kepemilikan yang sangat sukses selama hampir 2 dekade di Stamford Bridge itu, akhirnya asetnya pun di Inggris dibekukan oleh pemerintah Inggris. Lalu dalam sebuah pernyataan lisan maupun tertulis dari pemerintah Inggris, telah menetapkan jika pria Rusia itu tidak akan mendapatkan keuntungan dari penjualan Chelsea tersebut. Mereka sekarang telah memberitahu beberapa pihak yang ikut berkepentingan mengenai apakah mereka akan masuk kriteria sebagai penawar pilihan dan maju ke tahap negosiasi selanjutnya. Salah satu pihak yang telah gagal adalah Saudi Media Group, meskipun mereka telah disarankan untuk bergabung dengan konsorsium lain dalam upaya untuk ikut ambil bagian menjadi pemilik klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu. Di sisi lain, Zelensky sebelumnya telah meminta Joe Biden untuk tidak menjatuhkan sanksi dengan dalih jika dia mungkin menjadi perantara penting dalam negosiasi damai dengan Rusia. Berita ini muncul ketika Biden tiba dalam perjalanan 2 hari ke kota perbatasan Polandia Rzeszów, di mana ia menyerukan persatuan NATO dan mengecam Putin sebagai penjahat perang. Dia berkata satu-satunya hal terpenting yang dapat kita lakukan sejak awal adalah menjaga demokrasi untuk tetap bersatu dalam oposisi. Dan upaya untuk mengurangi kehancuran yang terjadi di tangan seorang pria yang sejujurnya menurut saya adalah penjahat perang. Dan saya pikir akan memenuhi definisi dari hukum. Abramovich dikatakan sebagai orang pertama yang merekomendasikan Putin kepada Yeltsin sebagai penggantinya. Selama masa kekuasaan Putin, Abramovich adalah gubernur okrug otonom Chukchi selama 8 tahun. Setelah Rusia menyerang Ukraina, Inggris menjatuhkan sanksi kepada Abramovich, yang telah menjadi pemilik Chelsea selama hampir 20 tahun sejak membeli klub asal London Barat itu pada tahun 2004 silam. Abramovich yang merupakan miliarder berdarah Rusia Israel ini dekat dengan Kremlin pada masa pemerintahan Boris Yeltsin. Peskov angkat bicara setelah Presiden Ukraina meminta Joe Biden untuk tidak mengikuti sanksi Inggris dan Uni Eropa kepada Abramovich, karena dia mungkin terbukti berguna sebagai perantara dalam pembicaraan. Biden kemudian menekan Departemen Keuangan Amerika untuk menunda sanksi terhadap Abramovich, yang belum mengikuti Inggris dan Eropa dalam menyita asetnya dan melarangnya bepergian. Ungkapan itu menjelaskan jika salah satu orang terkaya di dunia itu telah menghindari sanksi dari Amerika, bahkan ketika Inggris dan Uni Eropa menghukumnya dengan pembatasan perjalanan dan pembekuan aset. Biden berkonsultasi dengan Zelensky tentang berbagai sanksi termasuk pada Abramovich. Minggu lalu pemerintah Amerika melarang jet Abramovich terbang di langit Amerika hingga batas waktu tertentu. Pada saat yang sama, para pemimpin Ukraina mencari siapa orang yang memiliki kontak langsung dengan pihak Rusia, sehingga memungkinkan untuk dapat bertindak sebagai alat perantara antara Zelensky dengan Putin. Hal ini dilaporkan jika produser film Alexander Rodnyansky yang pada akhirnya menghubungi Abramovich untuk membantu negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Menurut Football Lovers, jika Abramovich berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina, apakah Abramovich akan mengambil alih Chelsea kembali? Entah itu di masa mendatang